Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat tani, untuk video kali ini saya akan berbagi trik dan cara kembali, yaitu cara sambung pucuk pada tanaman durian. Biasanya sahabat tani untuk sambung pucuk, syarat sambung pucuk ya, biasanya menggunakan mata tunas yang masih keluar kecil seperti itu sahabat tani. Namun untuk video kali ini saya akan bereksperimen kayak ini aja sahabat tani ya, kayak kimia aja ya. Jadi saya akan melakukan uji coba sahabat tani menggunakan mata tunas yang hampir pecah seperti ini atau mata tunasnya yang sudah besar seperti ini. Jadi untuk video kali ini berantai sahabat tani dari awal sampai akhir sampai kita melakukan pelepasan tali. Jadi buat sahabat tani jangan di skip setiap video ini karena setiap detiknya atau setiap menitnya ini bermanfaat buat sahabat tani semua. Seperti itu. Perhatikan sahabat tani ya, untuk entres yang perlu diperhatikan seperti ini. Kondisi batang sahabat tani, entres ini harus jangan terlalu tua dan juga jangan terlalu muda. Biasanya kita melakukan penyambungan atau sambung pucuk menggunakan mata tunas yang kecil seperti ini sahabat tani ya, agar resiko kegagalannya itu tidak terlalu tinggi sahabat tani. Tapi biasanya jarang sekali kita melakukan penyambungan, apalagi sambung pucuk menggunakan mata tunas yang seperti ini sahabat tani, yang sudah hampir pecah seperti ini. Perhatikan untuk kondisi batang ini sahabat tani atau dahan yang bakal kita lakukan penyambungan, ini jangan terlalu tua sahabat tani dan juga jangan terlalu muda. Dan untuk daunnya ini sahabat tani, di bagian ketiaknya ini sahabat tani yang keluar mata tunas ini, daun bagian ketiaknya ini, untuk kondisinya harus seperti ini sahabat tani. Untuk daunnya ini juga jangan terlalu muda dan juga jangan terlalu tua sahabat tani. Bisa diperhatikan ya untuk mengkilapnya itu sahabat tani. Di sini saya akan kasih contoh yang ini sahabat tani, ini bagian pucuk yang muda sahabat tani ya. Untuk warnanya juga hampir ke hijau ke kuning-kuningan sahabat tani ya. Untuk daun durian yang masih muda seperti ini. Saya akan buka sahabat tani tuh ya. Kelihatan ya perbedaannya sangat jauh sekali. Jadi buat sahabat tani ingin melakukan sambung pucuk pada tanaman durian harus menggunakan daun yang seperti ini untuk bagian mata tunasnya sahabat tani ya. Jadi apakah ini berhasil sahabat tani untuk melakukan sambung pucuk menggunakan mata tunas seperti ini? Jadi buat sahabat tani ya, tonton terus sampai akhir seperti itu. Jadi saya lakukan pemotongan terlebih dahulu daunnya ini agar saya lebih mudah dalam melakukan penyungkupan sahabat tani, karena di sini saya melakukan penyungkupan yang menggunakan plastik ukuran 5x20 sahabat tani ya, atau plastik es lilin biasanya. Jadi supaya lebih mudah saya saja dalam melakukan penyungkupan. Jadi itu faktor entres sahabat tani ya. Nah, di sini saya akan kasih trik kembali sahabat tani yang paling jitu ya. Ini bagian seedling. Ini nomor 1 sahabat tani dalam melakukan sambung pucuk. Ternyata bukan dari entresnya saja yang perlu kita perhatikan sahabat tani, ternyata di bagian ini yang paling sahabat tani, yang paling penting dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman durian. Usahakan untuk entres ini harus bertekstur seperti ini sahabat tani, jangan terlalu tua. Dan daunnya ini sahabat tani masih muda seperti ini sahabat tani ya. Kalau bisa harus seperti ini sahabat tani. Dan kondisi media yang sahabat tani gunakan ini atau media tanam di dalam polybag ini sahabat tani harus benar-benar kering. Di sini saya akan kasih tanda sahabat tani. Takutnya sahabat tani bilangnya saya ini pembohong sahabat tani ya. Di sini saya akan lakukan penandaan atau kasih ciri sahabat tani kalau orang sini, agar kalau sahabat tani mengira bahwa saya ini takutnya dibilang bohong sahabat tani ya. Nah, seperti ini. Perhatikan sahabat tani ya. Ingat-ingat. Agar lebih mudah saya juga kasih apa ya, ini sahabat tani batu, kasih tanda seperti ini. Biasanya kalau kita tidak lakukan seperti ini biasanya kita dianggap bohong saja sahabat tani ya. Lakukan pemotongan sahabat tani. Untuk pemotongan bisa diatur sama sahabat tani untuk panjang pemotongan, mau berapa senti dari hipokotil atau bagian hipokotilnya atau di bagian gelang cincinnya sahabat, terserah itu ya. Yang penting yang faktor yang paling diutamakan itu antara seedling sahabat tani, entres, dan satu lagi sahabat tani ya, di bagian akhir saya akan kasih caranya sahabat tani. Dan untuk penyayatan seperti ini sahabat tani.
Seperti biasa ya, untuk penyayatan harus benar-benar rapih, lurus, tidak bergelombang, tidak terkena kotoran atau bahkan terkena air. Harus benar-benar steril sahabat tani ya untuk cara penyayatan. Dan untuk pembelahan, panjang pembelahannya juga bisa disesuaikan sama sahabat tani semua. Bisa menggunakan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, bahkan 10 cm juga bisa sahabat tani ya dalam melakukan sabung pucuk. Terserah sahabat tani itu mah. Jadi yang paling pentingnya saja saya mau diomongkan ya sahabat tani ya dalam melakukan sabung pucuk agar sabung pucuknya teman-teman ini berhasil walaupun menggunakan mata tunasnya yang sudah hampir pecah tunas seperti itu. Nah, kita lakukan pengikatan pertama seperti ini sahabat tani. Fungsi dan tujuannya agar mempermudah sahabat tani dalam melakukan penyambungan. Jadi saya apabila melakukan penyambungan lakukan seperti ini sahabat tani. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, jadi kita memposisikan antara seedling dan entresnya itu lebih mudah sahabat tani apabila kita melakukan pengikatan terlebih dahulu. Nah, usahakan untuk seedling dan entres harus saling bertemu salah satu sahabat tani ya. Jadi walaupun sebelah ini harus saling bertemu antara kiri dan kanannya sahabat tani. Karena kambium entres dan kambium seedling biasanya itu harus bertemu sahabat tani. Jadi kalau salah satu tidak ada yang bertemu maka biasanya ini gagal sahabat tani. Kita lakukan pengikatan yang kedua dengan cara penguncian seperti ini. Dan untuk pengikatannya cukup seperti ini sahabat tani. Tidak panjang-panjang, tidak sampai dililit-lilit sahabat tani ya. Cukup satu pengikatan pertama langsung kita kunci seperti itu. Cukup seperti itu juga. Apakah berhasil? Tonton saja sahabat tani sampai selesai videonya agar sahabat tani ini tidak menganggap bohong kepada saya seperti itu. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Selanjutnya kita lakukan penyungkupan sahabat tani. Apabila sahabat tani mempunyai greenhouse atau sungkup massal ya, bisa menggunakan greenhouse atau juga bisa menggunakan toples sahabat tani ya, tinggal masukkan ke toples seperti itu lebih enak sahabat tani, kita tutup rapat. Kalau nggak mau ribet seperti ini juga bisa sahabat tani, cukup seperti ini juga. Untuk bawahnya mau diikat mau enggak itu terserah, tapi kalau mau diikat sahabat tani jangan terlalu kencang ya, biasa saja, yang penting ada rongga buat udara seperti itu. Perhatikan ya bawahnya, saya tidak melakukan pengikatan, tapi saya pentokin ya ke tanah seperti itu, ke media tanam. Dan setelah 1 minggu seperti ini sahabat tani, sekarang tanggal 26 bulan 4 ya. Kemarin kita lakukan penyambungan tanggal berapa itu sahabat tani, saya lupa ini. Nah ini setelah tanggal 6 sahabat tani, tinggal dihitung aja sahabat tani ya. Berapa hari kita melakukan pelepasan dari pertama kita melakukan penyambungan sampai pelepasan. Di sini saya sudah mempersiapkan hasil sabung pucuk saya sahabat tani. Perhatikan ya, untuk daunnya ini masih segar sahabat tani. Nah, jadi masa pecah tunasnya itu sahabat tani sudah lewat, ini menuju pecah daun sahabat tani seperti ini. Untuk penempelannya ini di bagian hasil pembelahan ini sahabat tani, penempelan ini hampir menempel tapi belum menempel sempurna, jangka waktu 1 minggu ini sahabat tani. Tapi ini kalau dibilang lebih cepat menggunakan mata satu tunas ini sahabat tani, maksudnya menggunakan mata tunas yang besar seperti ini sahabat tani, maaf ya, saking semangatnya sahabat tani ngasih tutorial buat sahabat tani seperti ini. Nah untuk daunnya ini juga masih segar sahabat tani, segar bagus. Dan untuk kelopaknya ini sudah lepas, ini menandakan bahwa pertumbuhan atau sabung pucuk saya ini 80% ini berhasil sahabat tani, seperti itu. Jangka waktu 1 minggu seperti ini. Jadi seperti itu sahabat tani ya. Ini baru 1 minggu. Jadi saya lakukan penyungkupan lagi karena belum kuat sahabat tani. Jadi setelah ini kita simpan dulu sahabat tani. Beberapa hari ke depan saya akan lakukan maksudnya melakukan penglihatan atau pengecekan sahabat tani ya kepada sahabat tani, sekaligus melakukan pelepasan tali. Dan ini sahabat tani sekarang tanggal 30 dan berapa hari ya, kurang tahu saya sahabat tani, saya nggak hitung-hitung lagi ini kemarin tanggal berapa ya. Nah ini udah seperti ini aja sahabat tani dah. Kita lakukan lihatnya saja ini. Ini adalah hasil sabung pucuk pada tanggal berapa saya juga lupa ini tuh.
Untuk hasil penempelannya seperti ini sahabat tani, udah sangat menempel dengan sempurna. Daunnya ini masih tetap kelihatan segar. Tunasnya ini hampir pecah daun sahabat tani ya. Jadi daunnya ini hampir pecah seperti ini. Sangat baik sekali pertumbuhannya sahabat tani. Bagus. Tidak ada gejala bahwa ini bakal mati, tidak ada sahabat tani. Kita akan uji coba sahabat tani ya, melakukan pelepasan tali atau pengirisan tali sahabat tani ya. Semoga aja di waktu yang sesingkat ini sahabat tani, sambung pucuk saya ini berhasil seperti itu. Nah, perhatikan sahabat tani ya. Perlu diperhatikan, ini sudah sangat menempel sempurna. Sangat baik sekali. Dalam jangka waktu sangat singkat, sambung pucuk pada tanaman durian saya ini berhasil menggunakan mata tunas yang cukup besar seperti ini sahabat tani ya, yang jarang dilakukan sama sahabat tani biasanya seperti itu. Sama orang-orang ini juga sahabat tani yang sudah senior-senior jarang melakukan penyambungan menggunakan mata tunas seperti ini. Biasanya jarang sahabat tani karena resiko kegagalannya itu sangat tinggi. Sebenarnya bukan dari mata tunasnya sahabat tani yang perlu kita perhatikan itu. Dari apa sahabat tani yo? Seedling ya. Dari seedlingnya itu sahabat tani. Kalau ingin cepat menempel antara entres, usahakan seedlingnya itu harus benar-benar sehat sahabat tani, seperti itu ya. Ini sudah menempel dengan sempurna, dan setelah ini kita boleh melakukan isolasi sahabat tani. Maaf, setelah ini kita lakukan isolasi, bukan itu boleh ya. Kita lakukan isolasi di tempat yang teduh terlebih dahulu, jangan dulu terkena sinar matahari sahabat tani. Jadi kita isolasi terlebih dahulu apabila sudah melakukan pelepasan seperti ini. Ini kalau dihitung itu berapa hari sahabat tani ya? Kasih waktunya di video ini sahabat tani ya. Melalui pesan teks untuk waktunya. Jadi setelah ini kita lakukan isolasi di tempat yang teduh. Boleh melakukan penyiraman setelah ini sahabat tani. Jadi dibolehkan melakukan penyiraman. Sebelumnya kita jangan dulu melakukan penyiraman jangka waktu tertentu sahabat tani ya. Setelah ini boleh sahabat tani melakukan penyiraman. Tapi diingat sahabat tani, jangan melakukan apa sahabat tani? Jangan melakukan penempatan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung seperti itu. Jadi diusahakan harus benar-benar disimpan di tempat yang teduh, boleh disiram, boleh juga dipupuk. Ya sahabat tani kalau ingin memupuknya, tapi jangan dulu terkena sinar atau paparan sinar matahari secara langsung. Seperti itu. Dari itu sahabat tani, semoga video ini buat sahabat tani terinspirasi dan membawa manfaat dari ya sahabat tani ya. Semoga video ini membawa manfaat buat sahabat tani dalam melakukan sambung pucuk pada tanaman durian. Dan buat sahabat tani, bila video ini bermanfaat, saya minta dukungannya buat sahabat tani dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like dan komen, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa membagikan informasi seputar pertanian, khususnya pertanian durian. Dari itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu lumpur.